Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Nurul Quran TV yang berbahagia dan sahabat pencinta Al-Quran, kita jumpa lagi dalam pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dalam program GPA, Guru Penghafal Al-Quran. Baik, kesempatan ini kita akan melanjutkan surah berikutnya, yaitu surah Al-Insyirah, ataupun dikenal juga dengan surah Asy-Syarr, ya. Tapi sebelumnya kita akan mengulang dulu murojaah surah yang kemarin, yaitu surah At-Tin. Kita dengarkan audionya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baik, mari kita lanjutkan kembali ke surah Al-Insyirah. Kita dengarkan audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan tahsin. Kita perhatikan ayatnya, huruf-hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak Wa wada'na 'anka wizrak. wa wada'na 'anka wizrak Alladhi anqadha dhahrak. 1, 2. alladzi anqadha dhahrak. Ya, ayat yang ketiga ini perlu hati-hati. Alladzi, tanda pedang jumpa dengan alif, mad apa? Mad jaiz munfasil, disambut dengan nun mati bertemu dengan qa, itu ikhfa, samar-samar berdengung. Kemudian ada dua huruf yang mirip, tapi tidak sama, dha dengan dha. Jadi harus jelas beda antara huruf dha dengan dha. Makhrajnya beda ya. Ya. Coba Pak Firman, dha. Nah, bukan dha ya. Yang dha itu agar lebih mudahnya baca dulu za, ujung lidah, ujung gigi atas za, kemudian mulutnya dimonyongkan za, dha.
Nah, jadi kejadiannya itu di ujung gigi ya, dengan lidah. Kan bukan lo, nggak ada la-nya ya. Ya. Alladzi anqadha dhahrak. Pada saat kita matikan huruf kaf yang terakhir itu, mulut kita tersenyum ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, 1 2. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. 1 2. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 1 2. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Ya, indah sekali ayat ini ya, pada padanan seperti puisi ya, ujung-ujungnya sangat indah. Ya, baik, coba sekarang kita coba hafalkan sama-sama. Kita langsung dipandu oleh audionya. Silakan kita dengarkan baik-baik, tutup Al-Qur'annya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. 1 2. Alam nashrah laka sadrak. Bagus. 1 2. Alam nashrah laka sadrak. Coba di rumah 1 2. Iya, bagus sekali. Ayat kedua. Wa wada'na 'anka wizrak. 1 2. Wa wada'na 'anka wizrak. Sekali lagi 1 2. Wa wada'na 'anka wizrak. Ya, sekali lagi di rumah sama-sama 1 2. Ya, lanjut. Alladzi anqadha dhahrak. 1 2. Alladzi anqadha dhahrak. Ulangi 1 2. Alladzi anqadha dhahrak. Ya, sama-sama dengan di rumah 1 2. Alladzi Ya, lanjut. Wa rafa'na laka dzikrak. 1 2. Wa rafa'na laka dzikrak. 1 2. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, sekali lagi sama-sama di rumah. Wa rafa'na laka dzikrak. Bagus, lanjut. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, 1 2. Fa inna ma'al usri yusra. 1 2, ulangi. Fa inna ma'al usri yusra. Sama-sama 1 2. Fa inna ma'al usri yusra. Bagus, lanjut. Inna ma'al usri yusra. Ya, sama-sama. Inna ma'al usri yusra. 1 2. Inna ma'al usri yusra. Ya, sekali lagi. Inna ma'al usri yusra. 1 2. Inna ma'al usri yusra. Ya, mantap. Lanjut. فإذا فرغت فانصب. 1 2. فإذا فرغت فانصب. 1 2. فإذا فرغت فانصب.
فانصب Sekali lagi, 1, 2. فإذا فرغت فانصب Ya, terakhir. وإلى ربك فارغب Wa ila rabbika farghab. 1, 2. Wa ila. ربك فارغب Sekali lagi. وإلى ربك فارغب. Ya, alhamdulillah. Silahkan kemudian nanti dilancarkan lagi. Nah, selanjutnya kita dengarkan artinya yang akan dibacakan oleh Pak Firman, ya. Boleh Pak Rahmat bantu bacakan ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Alladhi anqadha dhahrak. Yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka zikrak. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa'iza faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan artinya. Dan kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari arti dari surah Al-Insyirah ini? Yang pertama, surah ini merupakan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang pada saat itu ketika fase dakwah di kota Mekah itu dalam keadaan sangat berat. Bahkan Nabi Muhammad sering dihina, dicaci dan direndahkan. Dan surah ini merupakan dukungan ya, dan hiburanlah kepada Rasulullah. Dan Rasulullah dikuatkan, bukankah Allah yang telah melapangkan dada Nabi Muhammad sehingga Rasulullah bisa melewati hari-hari yang berat gitu ya. Kemudian meringankan beban beliau, kemudian meninggikan derajat beliau di mata manusia. Kemudian yang paling penting di sini Allah menyampaikan adalah ternyata bersama dengan kesulitan itu selalu ada kemudahan. Jadi ini bisa kita amalkan, nilai-nilai yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa dalam perjuangan tidak boleh menyerah. Dalam keadaan apapun, musibah yang diberikan kepada kita seberat apapun, maka kita harus mengamalkan surat ini. Bahwa kita harus yakin apabila saat ini kita sedang ditimpa musibah, maka dalam musibah yang sedang ditimpa itu, bersama musibah itu Allah kirimkan juga suatu hikmah, ada kemudahannya. Jadi sebuah kesulitan, bersama kesulitan itu ada kemudahannya. Artinya ada hikmahnya yang harus kita terima. Paling tidak dengan bersabar kita menjadi sangat dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang bersabar atas kesulitan dan ujian, dia akan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, kemudian diulang sekali lagi ini penekanan bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kita harus bersabar. Pasti setelah ujian yang kita ditimpa itu, siap-siap kita akan, insya Allah setelah itu kita akan mendapatkan solusi dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga menunjukkan, mengajarkan agar kita tidak berputus asa dalam keadaan menghadapi kesulitan, sakit, macam-macam lah persoalan hidup kita ini. Jadi begitu kita ditimpa oleh berbagai cobaan masalah, maka yang harus kita ingat bahwa
ada hikmah di balik apa yang kita terima itu, dan bersiap-siap kita akan insya Allah akan diganti dengan solusi yang indah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kehebatan kaum muslimin yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang kafir. Orang yang kafir mungkin begitu ditimpa oleh musibah yang besar, mereka hilang pegangan karena memang tidak ada pegangan. Jadi mereka gampang bunuh diri dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita dalam keadaan yang sangat musibah yang luar biasa, kita cukup mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian selanjutnya, apabila engkau telah selesai dengan suatu urusan, maka bekerja keraslah untuk menyelesaikan, untuk menuju urusan yang lain. Nah, jadi jangan cepat puas. Misalnya di sini menuntut kita agar terus berkarya, memberikan amal soleh kita yang terbaik, amal-amal terbaik kita harus terus kita persembahkan kepada diri kita sendiri, kepada Allah, dan kepada seluruh kedua keluarga kita dan kepada seluruh umat. Nah, jadi apabila sudah selesai dari suatu urusan, misalnya apa yang kita sedang cita-citakan sudah selesai, sudah kita capai, ayo bergerak lagi untuk terus menebar kebaikan di muka bumi ini. Dan kita hanya disuruh berusaha dan hanya kepada Allah saja kemudian kita berharap hasilnya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga dengan kita mempelajari dan mengamalkan surah ini menjadi hiburan juga buat kita, sebagaimana hiburan kepada Rasulullah, dan menjadi penyemangat dalam dunia kerja kita, bahwa kita tidak berpangku tangan, terus-menerus kita melakukan terbaik, mengusahakan yang terbaik, dan kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan hasilnya, insyaallah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat berlatih, selamat menghafal, murajaah dan lain-lain. Dan yang paling penting kami ingatkan adalah dalam menghafal Al-Quran jangan terburu-buru dan langsung menggunakan irama. Jadi tidak boleh menghafal Al-Quran dengan terburu-buru dan cepat-cepat tanpa berirama. Jadi harus menggunakan irama yang sudah populer, mana yang sudah dikuasai. Misalnya audio yang kita sampaikan ini mudah dikuasai, silahkan. Kalau tidak, mungkin ada irama audio yang lain, silahkan. Yang intinya menghafal langsung dengan berirama. Jadi bukan misalnya alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Itu hafalan seperti itu tidak ada manfaatnya. Yang pertama cepat lupa, kemudian kedengarannya juga tidak indah. Karena Al-Quran ini harus kita waratilil Quran tartila, maka bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Makna tartil itu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, juga dengan berirama dengan suara yang merdu, yang indah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim.